Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga kita semua bisa kembali lagi ke pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang materi IPS. Sebelum kita mempelajari materi, masuk ke materi hari ini, ada dari ketua kelas yang di ujung sana, Gema, boleh tolong disiapkan teman-teman untuk berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya Gema. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, siang ini pada semangat atau lemes nih teman-teman? Nah, biar kita bakar semangat dulu, kita nyanyi sambil main. Jadi nanti kalau pas Pak Andri bilang, kalau kau suka hati tepuk tunggal, kalau kau suka hati tepuk ganda, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Gitu ya. Tepuk tunggal. Nah, kalau instruksinya nanti terserah Bapak ya. Ya, oke. Kalau kau suka hati tepuk tunggal. Kalau kau suka hati bilang huha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, huha. Kalau kau suka hati, bilang hahu. Kalau kau suka hati, bilang wah wah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hahu wah wah. Nah, untuk anak-anak Bapak sini, mau tanya nih Pak Andre, semuanya pada punya rumah nggak? Punya. Iya. Tapi tetap rumah kita. Oke. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh mikir di depan rumah kita tuh ada apa aja sih kelihatannya? Pajero. Pasti juga kadang ada rumput, ada batu. Ya, ada rumah tetangga. Nah, rumah tetangga juga ada yang tinggi, ada yang pendek, ada juga batu yang besar, ada batu yang kecil. Di depan rumah. Ya. Ada tai ayam, Pak. Nah, itu juga. Nah, pokoknya semua yang ada di sekitar rumah kita itu adalah keadaan yang ada di lingkungan kita. Nah, sama seperti kita tinggal di negara Indonesia. Nah, Indonesia itu baik di dalam Indonesia itu sendiri atau negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, itu punya keadaan geografisnya sendiri seperti tanahnya yang tinggi atau cuacanya yang mungkin sering hujan atau mendung seperti sekarang di Aceh ini lagi musim-musimnya hujan, banjir karena adanya siklus angin muson. Nah, itu disebut adanya dengan keadaan geografi yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri itu dari minggu lalu pernah kita bahas kalau di dunia itu ada jenis iklimnya tuh ada 5. Yang pertama ada tropis, yang kedua subtropis, yang ketiga iklim sedang, yang keempat adalah iklim dingin atau kutub,
Dan yang kelima adalah iklim gurun. Yang Indonesia ini adalah iklim tropis karena terletak berada di 16 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, karena berada di negara tropis, karena itu Indonesia memiliki 2 musim. Ada yang tahu musim apa aja di Indonesia? Musim kemarau dan musim hujan dan musim panas. Ya, hanya punya 2 musim. Walaupun punya 2 musim saja, tapi sudah mengerikan ya dari bencana-bencananya itu. Ya. Nah, kebayang nggak sih teman-teman, gimana kalau Indonesia itu dipindah ke tempat yang memiliki iklim kutub? Kebayang nggak kalau Indonesia ini pindah? Pasti bakal dingin, menggigil. Nggak akan ada tuh orang jualan pop es. Ada lah. Nggak ada. Gratis kok. Nggak ada dong. Nah, salah satunya ini. Ini contoh ada peta Indonesia. Kita ini semua tinggal di pulau mana? Ada yang tahu? Ini Pak, yang ini dari Pulau Sumatera. Ada yang bisa menunjukkan kita ada di mana letaknya? Di mana Regina dengan teman-temannya? sini guys. Di sini. Kita di mana? Untuk letaknya. Kita di mana? Ini ya Mbak. Oh, Mana ya? Pak. Apa Pak? Peta apa itu Pak? Indonesia. Indonesia. Inggris. Di sini. Nah, ya. Ya, jadi kita tuh tinggal di sini di Provinsi Riau, Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera. Nah, kenapa nih dia? Yang ini. Mana ya? Ini. Lihat. Oh ya. Nampak? Iya, Pak. Lihat mata saya. Oke. Nah. Coba. Nah, di sini di Pulau Sumatera ini itu adalah kondisi geografisnya pertama cenderung dataran rendah. Lalu juga ada juga banyak hutan hujan. Makanya itu di Indonesia ini banyak pohon-pohon seperti pohon sawit atau pohon akasia yang kuat untuk menahan air hujan. Nah. Nah, tadi kan kita udah bahas Indonesia. Terus cek lagi nih. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Nah, tadi kan kita udah bahas rumput tetangga. Kita ini tinggal di Indonesia. Nah, kalau rumah kita itu pasti di sebelah kanan ada tetangga, sebelah kiri ada tetangga, di depan ada tetangga. Nah, Belakang saya kebun, Pak. Pak, di depan tuh masjid. nah, Belakang saya kebun saya. kalau di samping rumah kita ada kebun, berarti itu ada kondisi alam. Negara kita Indonesia juga ada loh. Nah, Indonesia itu berada di lokasi yang strategis, yang berarti Tropis. Iya. Istiwa, Pak. ya khatulistiwa, karena dilewati oleh garis ekuator atau nol. Ya. Nah itu, Indonesia itu dijepit oleh 2 benua dan benua samudra. Nah, Pak Andri mau nanya dulu, apa itu benua? Laut. Salah. Benua itu Nah. air yang paling dalam. Nah, kalau kita mau jawab simpel, daratan yang terluas di dunia itu disebut dengan benua. Kalau perairan yang terluas di dunia sebut samudra. Indonesia itu berada di antara
dua, yaitu adalah benua Asia dan Australia. Lalu beruang itu namanya ada di kutub, ada di benua Arktik, pakai K. Antartika, Arktik. Itu sebenarnya sama, cuman ketik ada tuh Antartika atau Arktik, begitu Regina. Ya. Lalu terus samudranya, Indonesia ini berada di antara dua samudra. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Bisa gambar, Pak? Hindia. Bapak gambar. Untuk apa digambar kalau sudah ada? Nah, ya dari kiri dulu ya. Pertama, Indonesia diapit oleh Samudra India dan Samudra Pasifik. Lihat. Samudra Hind. Iya, terima kasih. Ini emang mulut Bapak kadang suka nolak huruf H kadang. Nah, Samudra Hindia itu berada di sebelah barat dan selatan dari Indonesia. Nampak yang di sana? Nampak yang di sana? Nampak? Nampak? Ini Samudra Hindia. Di sebelah selatan dan barat. Di sebelah selatan dan barat Indonesia. Mana, Pak? Ada Samudra Hindia. Warna hijau ini, Pak. Nah, ini Samudra Hindia. Indian Ocean. Iya, ocean itu artinya adalah samudra. Kalau laut itu sea, jadi gue bahasa Inggris dong nih. Ocean bro, berarti ada samudra biru ya, Billie Eilish. Ya. Lalu di atas ini sebagian utara dan timur ada Samudra Pasifik. Kelihatan di sini? Pada ngantuk semua nih. Kelihatan ya. Himalaya yang itu ada di India. India. Kan ada lagunya itu, Pak, Pegunungan Himalaya. Memang ada ya? Laut Samudra. Itu pokoknya Pak. Di pegunungan. Nggak tahu sih. Ada lagunya itu, Pak. Itu anak zaman sekarang. Iya. Maaf Pak. Bapak sukanya lagu-lagu barat aja. Timur ke barat, selatan ke utara. Nah, karena Indonesia itu sudah sangat luas. Nah, ada nggak sih yang pernah bertanya-tanya, kenapa ya dari banyaknya negara, Indonesia itu termasuk salah satu yang sering kena bencana alam. Ring apa? Mana manusia punya dosa? Punya dosa. Yang mana Pak? Punya dosa. Bukan. Punya dosa. Karena Indonesia dilewati oleh area Ring of Fire. Nih areanya ini ya. Ini adalah area yang termasuk Ring of Fire. Indonesia termasuk. Ya. Apa itu Ring of Fire? Pertama, ciri-ciri Ring of Fire itu adalah permukaan tanahnya itu memiliki banyak pegunungan yang aktif. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo aktif ya? Aktif. Nah, itu juga. Nah, Krakatau, Tangkuban itu nggak aktif deh insya Allah. Banyak? Bukan. Habis. Nah, sebentar. Waktu itu hanya sementara, tapi ilmu bisa dibawa untuk naikkan derajat ke surga. Nah, ya udah. Terakhir. Nah, jadi Ring of Fire ini di bawahnya itu adalah karena lempeng tektoniknya itu sering terjadi kontraksi sehingga terjadi gempa. Nah, untuk menutup pelajaran ini Bapak akan kemarin kan sudah Bapak bagikan peta, maps. Ini ada LKPD, dikerjakan masing-masing ya. Ini dikerjakan masih di rumah, diminta bantuan dengan orang tuanya sambil melihat Hah? Pak, bantuan kantor polisi, Pak. Bukan. Ini dikerjakan sambil lihat panduan map yang sudah Bapak kerjakan, yang sudah Bapak beri dulu. Nah,
Nah, dari untuk penutup hari ini dari donanya ke anak-anak mau nanya nih, apa yang masih diingat dari yang kita pelajari tadi barusan nih tentang samudra atau benua yang ada di sekitar Indonesia? Indonesia tuh berada di tengah-tengah antara benua Jawa, Iya. Asia dan benua Australia. Kemudian Kemudian samudra dengan dihimpit Samud- oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik, Samudra Hindia, ya. Iya, benar kok. Ada lagi Regina? Kemudian Indonesia sering terjadi bencana karena dia berada pada daerah Pasifik. Ring of Fire atau cincin api. Terima kasih, tepuk tangan tuh Regina karena Regina bisa menjawab. Ini ada reward. Belum. Cincinan nunggu Regina lulus ya. Saya lu nggak guysnya berbeda. Ayo dong. Saya Loh, kan gak apa-apa. Nah, Jadi itu adalah jodohku. Tentang konflik tanpa konflik. fokus. Oke. Ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga ilmunya yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat dan membawa kita ke ilmu yang membawa manfaat bagi orang lain juga. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sedikit quotes dari salah satu tokoh favorit saya, yakni adalah Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya, pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Ya. Untuk anak-anak semua, karena masih kecil, nggak boleh pacar-pacaran ya. Makanya saya bilang nunggu lulus. Ya, kita harus menjadi ya si SD. Nah, kita harus menjadi seorang penemu kecil. Kita harus terus mencari tahu ilmu, terus membuka peta dan menemukan hal-hal baru tentang dunia. Oke. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.